Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Hana Memori Sinaga SPD. Ibu mengajar di SD Negeri 095137 Bakapul Simpang Asilom. Tepatnya Ibu mengajar di kelas 4A. Nah, anak-anak masih melaksanakan protokol kesehatannya kan, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak 1-2 meter, dan menjauhi keramaian ya anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, mari bersiapkan alat tulisnya. Kita akan mulai pelajaran kita dari tema 8, daerah tempat tinggalku, dan dari subtema 1 yang berjudul lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 6. Muatan pembelajaran kita hari ini ada 2, yaitu dari SBDP dan Bahasa Indonesia. SBDP dari KD 32 mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Bahasa Indonesia dari 39 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo cari tahu. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Sekolah Lani akan mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-teman akan bermain peran dengan mengambil cerita rakyat Si Pitung. Siapakah Si Pitung itu? Si Pitung adalah seorang pendekar berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada masa pemerintahan Belanda. Bagaimana cerita Si Pitung? Mari saksikan cerita Si Pitung yang berikut ini. Kisah Si Pitung. Alkisah hiduplah seorang pemuda yang gagah pemberani di tanah Betawi. Namanya Pitung dan ia sangat gusar melihat kelakuan kompeni Belanda dan tuan-tuan tanah yang menindas rakyat miskin. Berbekal ilmu agama dan bela diri dari gurunya Haji Naipin, ia bertekad untuk membela kaum yang tertindas. Ditemani oleh Rais dan Ji, Si Pitung merampok tuan-tuan tanah yang kaya yang berpihak pada kompeni Belanda. Hasil rampokannya lalu dibagikan ke rakyat miskin. Rakyat miskin menganggap Si Pitung dan teman-temannya sebagai pahlawan. Namun tuan-tuan tanah yang dirampok melihat mereka sebagai pengacau. Para tuan tanah itu pun menyewa para centeng atau tukang pukul bayaran untuk memberi mereka pelajaran. Sungguh hebat! Si Pitung berhasil mengalahkan semua centeng yang dikirim tuan-tuan tanah. Para tuan tanah yang resah akhirnya mengadu pada kompeni Belanda. Kompeni Belanda mengirim pasukan untuk memburu Si Pitung. Namun Si Pitung berhasil mengelak dengan berpindah-pindah tempat. Janji imbalan yang besar untuk memberi informasi tentang Si Pitung pun tidak dihiraukan rakyat Betawi. Tak habis akal, kompeni Belanda berusaha menjebak Si Pitung agar datang dengan sendirinya. Caranya yaitu dengan menangkap dan menyiksa Haji Naipin dan orang tua Si Pitung. Karena tidak tega, Si Pitung pun menyerahkan diri dan segera dibunuh oleh kompeni Belanda. Setelah meninggal, sosoknya selalu dikenang oleh rakyat Betawi sebagai pembela kaum yang tertindas. Cerita fiksi adalah rekaan atau hayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari hayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Ada berbagai jenis cerita fiksi antara lain sebagai berikut. 1. Cerita rakyat, 2. Cerpen, 3. Novel. Jenis cerita rakyat antara lain 1. Cerita jenaka, 2. Mite, 3. Fabel, 4. Legenda,
5. Saga. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya Pak Kadir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contoh Putri Tunjung Bui dan Putri dari Bambu. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contoh Kancil dengan buaya dan burung bangau. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu benda atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contoh terjadinya Gunung Tangkuban Perahu dan Maling Kundang. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contoh Calon Arang dan Lutung Kasarung. 2. Cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Contoh cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. 3. Novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contoh Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Sedangkan tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Tempo pada lagu biasanya ditulis di atas sebuah lagu, baik pada lagu notasi balok maupun notasi angka. Sekarang perhatikan notasi balok dan notasi angka yang berikut ini. Notasi angka jika ada titik di bawahnya, maka nada tersebut dinyanyikan dengan nada rendah. Jika tidak ada titik di atas maupun di bawah, maka nada tersebut dinyanyikan dengan sedang. Dan jika ada tanda titik di atas notasi angka tersebut, maka nada tersebut dinyanyikan dengan nada tinggi. Berikut adalah istilah tempo dalam Italia serta keterangannya beserta kecepatan atau ketukan per menitnya. Selain bermain peran, Lani dan teman-temannya juga akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu daerah berasal dari Jakarta. Lagu Kicir-Kicir sering dinyanyikan pada acara ulang tahun Kota Jakarta. Biasanya lagu tersebut dinyanyikan dengan diiringi alat musik tanjidor. Sekarang mari kita dengarkan lagu Kicir-Kicir. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya tuan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya tuan tiada tara. Bilalah kita ya tuan suka menyanyi, badanlah sehat ya tuan hati gembira. Lagu Kicir-Kicir dinyanyikan dengan nada dasar C sama dengan Do. Birama lagu adalah 4/4. Artinya, dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Lagu dinyanyikan dengan tempo sedang. Tugas hari ini adalah bahasa Indonesia. Tuliskan 2 cerita rakyat, asal daerahnya, serta jenis cerita rakyat apakah cerita rakyat tersebut. SBDP, tuliskan 2 judul lagu daerah, asal lagu daerah, serta tempo lagu daerah tersebut.
Sekian pembelajaran hari ini dan sampai jumpa pembelajaran daring yang berikutnya.